menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Semangat para pemain jelang laga berlangsung. Ini kesempatan luar biasa bagi Kinantan yang meraih tiket promosi sebagai runner-up dan akan ditantang oleh sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya Diego Rios, pelatih anyar, dan ini skuad pertamanya yang disiapkan untuk bisa menghadapi laga pembuka. Ya, sebelum dimulai sudah banyak bisa di media sosial beredar bahwa harusnya gelar sudah diberikan kepada Bintang Timur dengan materi pemain yang dimiliki. Mau paket A, mau paket B, mau paket C, materinya sangat-sangat merata. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah bagaimana kemudian ada pergantian pelatih. Menurut saya tetap akan berbeda rasanya, berbeda tantangannya karena pelatihnya menjadi baru. Dan ini para pemain cadangan, bahkan di bench ada Firman Adriansyah, Samuel Eko, Rio Pangestu, Sauki Saud. Ini bagi tim manapun yang berhadapan dengan Bintang Timur Surabaya melirik ke roster. Kalau benchnya saja seperti ini tentunya sudah menjadi tingkat kesulitan yang berlipat ganda. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa ini sangat menjadi tantangan untuk Kinantan. Apalagi mereka kita tahu bagaimana persiapannya tidak terlalu mulus ya sebagai tim promosi. Mereka peringkat 2 tapi sempat ada persoalan apakah mereka siap melanjutkan atau kemudian memanfaatkan tiket mereka untuk bermain di Liga Futsal Profesional. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan baru. Ini adalah pelatih Diego Rios yang tentu saja tantangannya tidak mudah juga karena dia menggantikan posisi pelatih Hector Souto yang sudah memberikan back-to-back gelar plus AFF Club. Menurut saya ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan tidak mudah meskipun materinya berlimpah dan penuh dengan bertabur bintang. Sedangkan Muhammad Triyoga dan Kinantan FC punya kesempatan untuk menciptakan satu result yang mungkin tidak terfikirkan. Betul. Kalau bisa meraih hasil kejutan, bahkan menahan imbang saja sudah rasanya seperti kemenangan karena tim yang dihadapi adalah M. Iqbal dan kawan-kawan. Betul, dan Triyoga ini kan juga sempat memiliki catatannya tidak terlalu bagus ya ketika menangani halus ya dalam 10 pertandingan, hanya mencatatkan 3 kemenangan dan kemudian 6 kekalahan sehingga dia tidak berpanjang kontraknya. Tapi dia juga punya modal yang cukup bagus karena dia menangani tim Tuli dan kemudian berhasil mendapatkan medali perak di tim Tuli Putri ya, sehingga itu menurut saya juga menjadi salah satu referensi kenapa ini pelatih juga tetap punya kualitas, tinggal bagaimana nanti menghadapi tim bertabur bintang, tim yang punya kualitas, juara bertahan, back to back dan kemudian menyamai rekor yang pernah ditorehkan oleh beberapa tim besar seperti PLN dengan back to back gelar. Sesaat lagi persaingan akan berlangsung, hilangnya Hector Souto di sisi lapangan tentunya akan sedikit berpengaruh terhadap suara baru yang ada dalam diri Coach Diego Rios. Juga tekanan tersendiri karena prestasi dari Hector Souto adalah salah satu pelatih yang langsung memberikan hasil yang instan dan luar biasa konsisten bagi Bintang Timur Surabaya. Dan jangan lupa musim lalu gapnya sangat jauh sekali Bung dibandingkan dengan peringkat runner up. 31 poin sudah muncul gelar ketika pertandingan 2 pekan masih tersisa dan kemudian peringkat kedua hanya mendapatkan 23 poin. Jadi kalau kita lihat bagaimana jauhnya gap ini menunjukkan bahwa musim lalu terlalu superior perjalanan dari Bintang Timur sehingga sekarang tantangan itu yang harus dijawab. Wasit Ananggoni meniupkan peluit tanda kick-off. Babak pertama sudah berlangsung, sebuah tendangan awal disajikan oleh Singgi Romana Jati.
Tekanan terus digalakan oleh BTS. Kesempatan bagi Kinantan untuk coba merangkai serangan. Imron. Laga pertama pastinya berbeda ya, terutama ini adalah tim juara, kemudian tim promosi yang ketika Kinantan mereka promosi, mereka menempati peringkat runner up setelah di partai final mereka kalah dengan skor 2-1. Oh, satu kesempatan didapat lagi. Aditya Muhammad Rashid tadi, tendangan yang dia lepaskan masih membentur sisi terluar tiang gawang. Bali sangat cepat, lagi berbuat ancaman. Aditya kembali, masih bisa digagalkan oleh Fadrul Dava Sinaga. Bola meninggalkan lapangan permainan, tekanan terus coba diberikan oleh BTS. Di bawah 2 menit sudah ada 3 tembakan, percobaan 3 tembakan, kemudian 2 di antaranya outer target, menunjukkan bagaimana memang agresivitas yang dilakukan oleh Pinang Timur Surabaya. Aditya Muhammad Rashid terus memegang kendali pressure bagi BTS. Harus diganggu tadi, sliding tackle yang dipertunjukkan oleh Iksananda. Kick in bagi Bintang Timur Surabaya. Kembali harus diantisipasi oleh Fadrul Dava dan juga rekan-rekan. Aditya Muhammad Rashid tadi. Kembali peluang bagi BTS. Aditya terlalu mudah. Dan akhirnya di kesempatan ketiga, Aditya Muhammad Rashid mampu menggetarkan jala dari Kinantan Futsal dengan sebuah tendangan kaki kiri menuju top corner di sisi kanan sang penjaga gawang Fadrul Dava Sinaga. 1-0 keunggulan dari BTS. Iya, Fadrul hanya bisa melihat bahwa bola itu masuk ke gawangnya dan tidak bisa diantisipasi. Sebuah tembakan setelah tadi bagaimana percobaan yang dilakukan 3 kali percobaan dan akhirnya ada 1 kesempatan yang bisa dikonversi menjadi gol. Start sulit bagi tim promosi Kinantan. Semakin bertambah menjadi malapetaka dengan gol kilat yang sudah mampu dilesakkan oleh Aditya Muhammad Rashid. Dan bahkan kalau kita melihat di roster tim hanya 9 pemain yang disiapkan oleh Kinantan. Ini bukti lagi bahwa memang kendala di persiapan, juga ketika di laga pembuka tidak bisa menurunkan jumlah pemain yang diperbolehkan. Betul, dan memang ini menjadi sebuah persoalan ya. Biasanya persoalan-persoalan yang dimiliki oleh tim-tim promosi karena bagaimana kemudian mereka harus mempersiapkan waktu, mempersiapkan pemain, ditambah mereka juga membutuhkan dana untuk bisa merekrut pemain-pemain futsal yang taruhlah untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan dan pertahankan posisi mereka di Liga Futsal Profesional. Ade Hendrawan tadi datang menghadang. Pelatih Diego Rios tampak belum puas walaupun permainan begitu dikuasai oleh Bintang Timur Surabaya di awal-awal ini. Lagi kesempatan menekan dari flank sebelah kanan, terus digulirkan oleh BTS. Cukup tenang tadi di bawah pressure Singgi Romana Jati. Peluang lagi sambil berputar, tendangan keras Israr Megantara. Ya, Dava diharapkan bisa dalam top performance-nya ya, karena memang bertubi-tubi tembakan itu terjadi dan mengarah ke gawang sehingga menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Bali upaya deflected kali ini Rian Dwi Renaldi. Kesempatan menekan bagi Kinantan. Imron Rosyadi. Peluang bagi Giovanni. Masih sangat sulit bagi Giovanni Kareka untuk bisa menembus para pemain Bintang Timur Surabaya yang tampil impresif dan begitu padu menggalang pertahanan. Ahmad Habibi, penjaga gawang yang juga sangat hebat ini, tampil bagi BTS. Ini penjaga gawang yang bisa memulai serangan dengan begitu jitu. Singgi Romana Jati tadi. BTS kembali, ini tim yang Anda katakan harusnya sudah diberikan titel saja karena tantangan luar biasa bagi para pesaing seperti Black Steel, Pendekar United untuk bisa
mempersulit langkah dari BTS. Ini kalau timnya tidak berlabel tim nasional mini, ada juga para pemain yang sebenarnya bisa saja masuk ke tim nasional. Betul. Para pemain yang juga pernah mendapatkan caps tapi tidak konsisten berlaga untuk tim nasional futsal Indonesia. Ini menjadi satu luar biasa kedalaman squad yang dimiliki oleh BTS. Betul, dan sebenarnya kalau bicara soal bahwa berikan saja gelar kepada BTS lebih karena Jok melihat bagaimana komposisi pemainnya, bukan kemudian memprediksi bahwa ini kemudian mereka menjadi juara, tapi bagaimana dengan materi kekuatan, persiapan yang sangat serius saat dilakukan oleh BTS, dan itu juga menjadi salah satu indikasi bahwa sebenarnya musim ini juga ada tantangan ya dengan beberapa kehadiran pelatih baru, kemudian transfer pemain. Seperti kita tahu bagaimana Pendekat juga mereka mendatangkan pelatih baru juga, dan kemudian mereka juga mendatangkan beberapa wajah baru. Jadi tetap akan menarik, tapi bahwa dengan materi yang dimiliki BTS memang disebut sebagai tim yang sangat potensial untuk bisa kembali menjadi juara. Ada Favage juga yang mempersiapkan timnya cukup baik, terutama dengan datangnya Diego Rodrigo. Kali ini peluang lagi tekanan dari para pemain Bintang Timur Surabaya. Samuel Eko pun sudah tampil. Dan tidak terlalu banyak perubahan komposisi pemain yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya juga ya Bung. Selain mereka mendatangkan pemain, tapi mereka juga tetap mempertahankan pilar-pilar utama mereka yang tentu kalau kita bicara dari sisi transisi akan memudahkan pelatih juga untuk lebih beradaptasi karena pemainnya tinggal memahami apa yang diinginkan. Tapi secara chemistry mereka sudah terbentuk, dan laga pertama ini menurut saya menjadi sebuah keberuntungan juga untuk seorang Diego karena bisa dikatakan pemanasan ya menghadapi tim promosi runner up dari divisi sebelumnya. Kembali peluang, satu umpan berbahaya, hampir saja tadi Sauki Saud. Kembali mencari ruang tembak, Sauki Saud. Dua hadangan mencegah Sauki Saud menciptakan gol tambahan bagi Bintang Timur Surabaya. Pemain yang begitu berbahaya, satu kesempatan bagi Ardiansyah Runtuh Boy. Ini Runtuh Boy juga pelan-pelan dengan seiring performa dia yang bagus bersama dengan Bintang Timur, dia kembali mendapatkan kepercayaan di timnas ya. Gagal lagi Sauki Saud. Mampu dihentikan tadi laju serangan balik yang coba dikembangkan oleh Kinantan. Gagal upaya dari Iksan Nanda Ramadan. Menarik untuk bisa membahas Runtuh Boy yang sekarang justru menjadi pemain yang memegang lagi peranan ketika build up pertama ya bagi timnas futsal. Dia sekarang menjadi otak dari warna permainan timnas futsal Indonesia. Ya, ini yang mungkin memang karakter dari pelatih yang menjadi sangat penting ya bahwa ketika kita bicara berhasil kan bicara pemain yang punya skill individu dan kemudian dribbling yang bagus. Tapi kalau kita bicara hasil bisa kan bicara soal kolektivitas ya. Kadang dia lebih suka pemain yang banyak melakukan passing, banyak melakukan pergerakan. Sementara Runtuh Boy banyak bola kadang berhenti di Runtuh Boy karena dia adalah tipikal pemain stylish yang suka dengan sebuah seni ketika dia mendapatkan bola dan melakukan penetrasi ke pertahanan lawan. Sebuah pelanggaran. Kita memang belum melihat ada tembakan on target yang dilakukan oleh Kinantan. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Kinantan FC. Satu dari sedikit peluang yang mereka bisa sajikan untuk mengganggu Ahmad Habibi di garis gawang Bintang Timur Surabaya. Kita nantikan kesempatan kali ini akankah dimanfaatkan oleh Andre Armaji. Sebuah tendangan keras dari Andre, masih meninggi dari target gawang Ahmad Habibi. Marcus Vinicius Gava sudah tampil. Ardiansyah Runtuh Boy bergerak masuk, terhadang tadi. Sauki Saud. Bola dibuang, ada hadangan dari Sauki, gagal Rio Pangestu, bukan pelanggaran tadi terhadap Ade Hendrawan. Sauki Saud juga terus menjadi andalan bagi Marcus Sorato, pelatih timnas futsal Indonesia. Gagal tadi aksi dari Marcus Vinicius Gava.
Ya, sebuah pressing yang banyak dilakukan oleh para pemain dari Bintang Timur, termasuk ketika Gava masuk, bagaimana dia melakukan pressing mengganggu pergerakan dari pemain Kinantan ketika melakukan build up serangan. Hanya memang kita harus mengakui bahwa secara kualitas apa yang diperlihatkan oleh para pemain dari Kinantan sejauh ini belum memberikan ancaman yang serius ke pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Andre Ihsan begitu kesulitan. Gava. Muhammad Iqbal juga sudah beraksi bagi Bintang Timur. Salah umpan dari Gava tadi gagal untuk bisa melibatkan Firman Adriansyah. Kali ini kesempatan lagi bagi Kinantan. Juga tidak berjalan mulus dan tendangan keras dari Marcus Gava. Marcus Gava adalah pemain yang beraksi untuk Kancil WHW di musim lalu. Tendangan sudut, Firman tidak berjalan mulus sesuai skenario. Ini juga yang harus mendapatkan perhatian dari Coach Diego Rios, bagaimana konsentrasi para pemain dan tidak menganggap remeh ya lawan yang dihadapi, karena dalam beberapa kesempatan sepertinya tidak terlalu optimal skema build up dan kerjasama yang coba dipertunjukkan oleh Bintang Timur Surabaya. Ya, karena sejauh ini memang dominan, tapi tidak banyak peluang berbahaya yang berhasil diberikan oleh Bintang Timur Surabaya. Jadi hanya sebatas dominan, tapi kemudian serangan mereka juga bisa dipatahkan dengan baik oleh para pemain dari Kinantan. Power play dari Kinantan. Ini approach yang cukup menarik untuk bisa menciptakan kesempatan bagi mereka mengejar ketertinggalan gol. M. Iqbal di sisi kiri disambut oleh Firman. Gava kembali, aksi dari Firman, berikan lagi bola kepada Gava. Kick in, Marcus Vinicius Gava. M. Iqbal tadi. Luang lagi bagi Gava. M. Iqbal kuasai bola dengan begitu tenang. Ada ruang tembak bagi Gava. Tendangan kerasnya masih bisa dihadang oleh Fadrul Sinaga. Ya, ini yang saya katakan bagaimana penjaga gawang butuh konsentrasi, penjaga gawang butuh fokus, karena beberapa kali tembakan juga dilakukan, termasuk tadi apa yang dilakukan oleh Gava, tembakan yang keras. Kembali kesempatan bagi Gava yang harus terus berupaya optimal dari sisi permainan. Bagi Kinantan adalah terus berkonsentrasi dalam pertahanan, karena tentunya akan bergelombang ini serangan demi serangan yang digulirkan oleh Gava dan juga Firman. M. Iqbal dari sisi sebelah kanan bergerak ke area sentral, kembali kepada Habibi sang penjaga gawang. Lagi aksi dari Gava, ada space di sisi kanan, gagal dimanfaatkan oleh Firman tadi. Satu umpan yang disajikan oleh Fadlan Hussein. Marcus Vinicius Gava, Iqbal, kembali Firman kali ini coba melewati hadangan para pemain dari Kinantan. Peluang lagi, upaya jarak jauh yang juga belum bisa disajikan tepat sasaran oleh Marcus Vinicius Gava. Kalau kita bicara soal bagaimana perbandingan kualitas, mungkin dengan hanya kebobolan 1 gol sampai 10 menit waktu tersisa, menurut saya sesuatu yang cukup positif ya. Approach yang dilakukan oleh tim dari Kinantan ini berarti mereka cukup berhasil. Bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana kemudian mereka menjaga zona mereka dan memaksa pemain-pemain dari Bintang Timur termasuk Gava tadi juga melakukan tembakan-tembakan dari area yang bisa dikatakan mungkin area yang tidak ideal untuk melakukan tembakan. Pertahanan yang masih solid, transisi yang juga rapi untuk bisa membendung pemain-pemain seperti Firman, Gava, dan M. Iqbal untuk bisa leluasa berkreasi. Belum tercipta kembali salah umpan dari Firman. Coba melibatkan Gava. Sepertinya para pemain BTS juga masih coba saling meraba, terutama untuk melihat bagaimana keunggulan
dari Marcus Vinicius Gaba, rekan baru mereka. Ya, karena memang ini kan butuh adaptasi juga, kemudian juga kekhawatiran terbesar adalah para pemain sudah dari BTS ini sudah merasa bahwa mereka akan bisa mendapatkan laga ini dengan relatif mudah ya. Dan itu yang tadi sempat Bung Adiani katakan bahwa jangan sampai situasi itu yang membuat penampilan menjadi tidak rapi. Oh, kita saksikan. Dari sudut yang cukup sulit tadi, Firman coba melepaskan eksekusi, masih belum optimal juga. Firman Adriansyah gagal tadi untuk bisa menggandakan keunggulan dari Bintang Timur Surabaya. Masih unggul tipis saja, 1 gol. Andre. Kendali yang tidak sempurna dari Ade, masih ada recovery kali ini. Umpan ke sisi kanan. Kesempatan lagi bagi Kinantan, Andre Harmaji. Jersey yang dimiliki oleh Kinantan agak mengkhawatirkan menurut saya, kan ada tali di sana ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu catatan khawatirnya ketika ada ketidaksengajaan tertarik atau apa. Agak jarang melihat ada jersey yang kemudian di kerahnya itu ada tali yang. Iya. Tidak sejak tahun 90-an mungkin. Betul. Bagi Parma, Sampdoria. Iya, terakhir tahun 90-an ya, ketika masih bisa dikatakan belum terlalu rigid untuk peraturan-peraturan itu ya. Time out di lapangan dengan keunggulan 1 gol bagi Bintang Timur Surabaya. Belum dalam level peak performance. Betul. Masih mencoba mencari juga ritme dari BTS. Kredit bagi Kinantan justru yang solid secara bertahan dan terus memberikan tekanan yang ideal untuk mengganggu penampilan dari para pemain Bintang Timur Surabaya. Ya, saya sepakat bahwa memang kita harus memberikan kredit ya bagaimana energi yang dimiliki oleh para pemain dari Kinantan ketika mereka defend, mereka kemudian penjagaan zona mereka juga bisa berjalan dengan baik. Mereka memang belum melakukan tembakan on target atau kemudian mereka sangat jarang untuk bisa mencoba untuk melakukan attempt ke arah gawang dari BTS, tetapi bahwa mereka menjaga zona mereka, kemudian mereka berkumpulan 1 gol, saya pikir ini menjadi salah satu indikasi defense mereka bisa berjalan dan dilakukan dengan cukup baik. Terus memberikan instruksi Muhammad Triyoga, lagi memang tim ini harus banyak berkorban, bergerak tanpa bola. Ini memang meletihkan, tapi ini yang harus terjadi. Mereka sudah bersaing di level tertinggi setelah mendapatkan promosi dan lawan-lawan naik 1 level tentunya, dan ada harapan untuk bisa terus tampil kompetitif, dan sejauh ini terus tersaji aksi dari Ihsan Nanda dan kawan-kawan. Dan kekhawatirannya sebenarnya nanti di babak kedua ya, ketika dengan hanya mereka memiliki 9 pemain, rotasi juga mau tidak mau pasti akan sangat terbatas, sementara lawan yang dihadapi memiliki opsi-opsi yang sangat dalam, kedalaman skuad mereka. Siapapun yang masuk mungkin akan memberikan pressure yang sangat signifikan ke area pertahanan dari Kinantan. Jadi ini juga harus butuh kecerdikan yang luar biasa dari sisi pelatih, bagaimana melakukan rotasi yang kemudian bisa mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan bahwa pemain-pemain mereka kelelahan. Laga pertama biasanya kondisi pemain belum dalam peak performance mereka, sehingga khawatirnya akan ada kelelahan nanti ketika di babak kedua. Belum bisa leluasa juga memainkan variasi paket tentunya dengan sangat minimalnya opsi. Bahkan pemain anyar seperti Imran Rosyadi, kemudian juga Agung Rufai sudah menjadi bagian yang cukup krusial bagi tim Kinantan untuk bisa mengarungi pertarungan di kompetisi kali ini. Satu kesempatan, coba melaju tadi Ade Hendrawan, satu lagi pemain yang bergabung untuk beraksi di Liga Futsal Pro bagi Kinantan FC. Musim lalu sebenarnya ada kesempatan besar untuk Kinantan bisa menjadi juara ya sebelum mereka kalah di partai final, karena mereka sempat unggul 1-0 di babak pertama dan kemudian mereka juga bisa mencetak gol kemudian sebelum akhirnya ada revisi yang dilakukan oleh video referee. Moncong Bulu Muda yang keluar sebagai kampiun. Peluang bagi BTS, tendangan keras tadi dari Singgi Romana Jati. Dan bagaimana Diego Rios kembali belum sama sekali puas dengan apa yang disajikan, terutama dari
pemanfaatan peluang yang masih cukup buruk ya dari segi konversi bagi Bintang Timur Surabaya, Ma'ruf El Romi. Iya, karena memang dominan saja tidak cukup. Kemudian mereka beberapa kali melakukan tembakan juga bisa dikatakan tidak semuanya on target ya. Attempts-nya banyak yang masih melebar ke sisi kanan dan kiri. Jadi saya pikir ini memang butuh efektivitas lebih. Ruang kembali didapat, kesempatan emas gagal untuk bisa menambah keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Ahmad Habibi ke sisi kiri. Satu tendangan dari pencetak gol pertama, Aditya Muhammad Rashid tadi. Kick in Aditya Muhammad Rashid, tendangan jarak jauh juga masih bisa dihadang. Habibi. Ulang lagi bagi BTS. Aditya Muhammad Rashid tadi. Ada kesalahan ya. Iya, bahkan di hal-hal seperti ini ada Singgi Romanajati tadi terlibat salah pengertian juga. Betul. Ini tentunya hal-hal kecil yang bagi BTS dan sang pelatih akan sangat mengganggu. Kesempatan bagi Kinantan, deflected tadi. Tendangan sudut bagi Kinantan, bisa dihadang dengan satu blok Rian Dwi Renaldi. Tendangan jarak jauh, mudah diantisipasi. Serangan coba dibangun lagi dari flank sebelah kiri. Singgi Romanajati, tendangan keras dari Singgi Romanajati pun belum bisa tepat sasaran. Dan selama hanya unggul 1 gol saja, Kinantan FC tentunya berpikir bahwa masih ada kesempatan Ma'ruf El Romi bagi mereka untuk bisa membalas gol. Ya, itu yang memang diharapkan ya, tidak nyaman para pemain dari Bintang Timur Surabaya dan kemudian mereka melakukan counter. Harapannya dengan hanya tipis agregatnya, peluang mereka untuk bisa menyamakan kedudukan itu menjadi lebih terbuka dibandingkan mereka memaksakan diri untuk bermain terbuka, tapi justru ada ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Dan sejauh ini apa yang dilakukan oleh Kinantan berjalan dengan baik kalau kita bicara dari sisi jumlah gol yang bersarang ke gawang dari Kinantan. Coba memperlambat tempo, tampil dengan build up juga tidak tergesa-gesa, ini juga menjadi satu approach yang tepat juga dari Kinantan, tidak ingin tentunya terbawa dengan gaya permainan dari Bintang Timur Surabaya dan sebuah pelanggaran tadi, ada tarikan yang dilakukan oleh Rio Pangestu. Ini hampir posisi mirip dengan posisi pelanggaran pertama ya yang dilakukan oleh Rio Pangestu tadi, di posisi kiri juga, kemudian juga tidak terlalu jauh dari gawang, sehingga harus hati-hati. Mungkin bola-bola seperti ini akan menjadi salah satu kartu truf untuk Kinantan supaya mereka bisa mencetak gol. Open play masih sangat sulit tentunya dari set play seperti ini, harus bisa dioptimalkan lagi skema power play dari Kinantan. Imron Rosyadi tadi kembali dengan tempo lambat. Ade Hendrawan coba kendalikan bola lagi. Ade salah umpan tadi. Singgi Romanajati, Rio Pangestu, Gava. Peluang lagi didapat tanpa kawalan berarti, tapi Rio Pangestu tidak mampu menyambut bola tadi. Ya, terlalu deras ya laju dari bola sehingga tidak bisa disambut dengan baik oleh Rio tadi. Padahal situasinya kalau seandainya tadi kaki dari Rio mengenai bola, membelokkan bola, mungkin akan menambah keunggulan untuk Bintang Timur Surabaya. Dava Sinaga di bawah tekanan melepas bola tadi. Distribusi umpan Habibi dengan sebuah lemparan juga tidak mampu disambut dengan baik oleh M. Iqbal, sang kapten. Safki Saud yang biasanya juga tajam dan sangat baik dalam
segi akurasi ya. Betul. Sudah 4 peluang, belum ada satupun yang mampu dia konversi menjadi gol tambahan bagi BTS. Iksananda tadi, Andre Harmaji, Iqbal, Sauki Saud, coba dihentikan, gagal. Ada layangan tangan tadi dari Sauki Saud mengenai bagian wajah kah? Sudah mampu bangkit lagi pemain Kinantan. Ardiansyah Runtuboy tergesa-gesa, bahkan Ardiansyah Runtuboy tadi mendapatkan peluang yang bisa dikatakan sangat baik ya, karena tepat mengarah atau kemudian tepat berada di depan gawang, tapi tembakan Runtuboy justru terbang di atas mistar gawang tadi. Salah satu peluang terbaik yang menurut saya dimiliki oleh Runtuboy sepanjang dia berada di dalam lapangan. Menuju 5 menit terakhir, Maruf El Rumi masih 1 gol saja yang bisa diciptakan dengan dominasi tekanan yang terus digulirkan oleh Runtuboy dan kawan-kawan. Kembali Ardiansyah Runtuboy. Rio Pangestu ke sisi kanan. Peluang lagi bagi Bintang Timur Surabaya. Masih bisa diintercept tadi. Kita harus acungi jempol dengan bagaimana perjuangan para pemain dari Kinantan. Runtuboy. Samuel Eko kembali kepada Ardiansyah Runtuboy. Ruang yang cukup sempit hampir bisa dimanfaatkan oleh Samuel Eko. Serangan coba dibangun kali ini oleh upaya Ade Hendrawan tadi, berikan bola kepada Iksananda. Mendapatkan pressure dari Samuel Eko. Masih belum menemukan cara sepertinya tim dari Bintang Timur, Samuel Eko dan kawan-kawan untuk bisa mendekati gawang dan kemudian mereka lebih memberikan ancaman serius ke gawang dari Kinantan. Masih banyak tembakan-tembakan yang dilakukan dari luar, area-area yang bisa dikatakan sebenarnya tidak terlalu ideal untuk melakukan shooting dan menghadirkan ancaman ke gawang yang dijaga oleh Dava. Andre Harmaji tadi, ada gangguan terhadap laju dari Ardiansyah Runtuboy. Pelanggaran, keuntungan bola menjadi milik dari Bintang Timur Surabaya. Gangguan dari belakang. Betul. Agung Rufai tadi. Ya, Agung Rufai tadi agak sedikit terlambat sehingga dia harus memberikan gangguan ke kaki dari Runtuboy. Ini bola bisa diambil oleh Runtuboy langsung dengan kaki kirinya sebenarnya. Tapi kan kita lihat siapa yang mengambil. Fadrul Dava Sinaga membangun pagar hidup satu saja. Rio Pangestu ke sisi kiri, Sauki Saud. Coba mencari ruang tadi Sauki Saud. Masih Rio Pangestu, kembalikan kepada Habibi. Ardiansyah Runtuboy. Pemain yang memiliki kemampuan individu yang begitu luar biasa. Close control apik tadi. Samuel Eko menunggu support. Hold up play dengan Jitu. Kembali Samuel Eko. Ditawarkan pergerakan oleh Rio Pangestu tadi. Runtuboy dikawal oleh Imron Rosyadi. Ardiansyah Runtuboy ke sisi kiri. Terlalu lama tadi untuk bisa melepas bola kepada Sauki Saud. Ya, zona marking yang cukup berhasil menurut saya, bagaimana memaksa para pemain dari Bintang Timur Surabaya tidak bisa masuk ke tengah dan selalu menjauhkan pemain-pemain dari Bintang Timur dari area ideal untuk melakukan tembakan. Kembali hadangan di lini pertahanan bagi Kinantan sangat positif. Dan memang siapapun lawan bagi sang juara bertahan, mereka akan melipat gandakan kemampuan mereka untuk tampil lebih luar biasa. Apalagi musim lalu dari 11 kali pertandingan Bintang Timur Surabaya berhasil melesakkan 50 gol, Bung. Artinya bahwa rata-rata mereka bisa mencetak lebih dari 4 gol dalam kesempatan di mulut gawang dan sangat disayangkan bagi Fadrul Dava. Ada pergerakan dari Samuel Eko dengan instingnya di posisi yang tepat tadi untuk bisa menceploskan bola melewati hadangan penjaga gawang Dava Sinaga.
2-0 keunggulan dari Bintang Timur Surabaya dengan satu upaya apik dari Samuel Eko. Ini adalah kecerdasan dari Samuel Eko menurut saya. Bagaimana dia dalam kondisi sebenarnya tidak ideal untuk mendapatkan bola karena dia juga agak kaget bola deflect. Tetapi bagaimana dia dengan cukup jeli masih sempat berpikir sesaat dan kemudian mengangkat bola dengan kaki kirinya. Menurut saya kalau kemudian dalam kondisi normal mungkin bola itu akan ditembak sebagai refleks karena mendapatkan bola deflect. Tetapi Samuel Eko masih sempat berpikir sejenak dan kemudian mengangkat bola sehingga bisa melewati kaki dari penjaga gawang Dava. Jadi saya pikir sesuatu yang menurut saya insting yang sangat baik yang dimiliki oleh seorang Samuel Eko. Insting, pengalaman, dan memang kalau ini adalah pemain yang luar biasa, bukan pemain biasa. Betul. Samuel Eko yang memang terus saja menunjukkan ketajamannya dalam kiprahnya bersama dengan Bintang Timur Surabaya. Kembali para pemain BTS masih coba mencari ritme tapi sudah mampu meraih keunggulan yang sedikit lebih nyaman. Ada jarak 2 gol yang harus dikejar oleh Kinantan. Gagal tadi kendali bola dari Fadlan Hussein. Ini dia M. Iqbal yang pemain yang syarat pengalaman, syarat dengan gelar di Liga Futsal Profesional, Bang. 5 gelar sudah dikantongi. Luar biasa. Jadi salah satu pemain yang memiliki gelar terbanyak di Liga Futsal Profesional. Dan saya pikir kalau dia tampil konsisten dia akan bisa menambah pundi-pundi gelar ya, Bang. Iya. Firman terus berbicara dengan rekan-rekannya. Ini juga satu pemain yang kalau sedang dalam performa terbaiknya sangat sulit dikawal. Betul. Dan juga dalam urusan menciptakan gol-gol spektakuler. Itulah kelihayan dari Firman Adriansyah. Time out di lapangan dengan keunggulan 2 gol tanpa balas yang menjadi milik dari sang kampiun bertahan. Juga kenyamanan dari coach Diego Rios memainkan paketan-paketan bervariasi dan coba juga untuk lebih mengenal lagi pasukannya. Ketika ada pergantian pelatih seperti ini, Marvel Rumi, tentunya kesan-kesan positif harus dipertunjukkan oleh para pemain yang mungkin menit bermainnya kala Soto menjadi pelatih kepala tidak terlalu banyak, tapi justru ini peluang yang luar biasa bagi mereka untuk bisa memberikan impresi kepada pelatih baru mereka. Iya, itu menjadi salah satu catatan ya, karena kemudian pelatih pasti akan memantau, melihat pemain-pemain mana yang punya effort. Tapi lagi-lagi menurut saya lebih pada style dari pelatih itu sendiri, karakter, gaya, dan kemudian pemain seperti apa yang disukai dalam tanda kutip, karena pasti ada subjektivitas ya. Ditambah lagi dia mau main gaya seperti apa, sehingga pasti kemungkinan akan ada perubahan-perubahan, entah itu sedikit di dalam timnya, untuk kemudian menyesuaikan dengan apa yang diinginkan sebagai seorang pelatih. Karena kalau kita bicara tanggung jawab dalam tim, hasil akhir pasti biasanya akan dikembalikan lagi kepada pelatih ya, Bung ya. Betul. Kalau berhasil menang, pelatih akan mendapatkan apresiasi, tapi kalau menelan kekalahan maka pelatih menjadi figur utama yang kemudian disalahkan dan bisa jadi dia harus mengakhiri karirnya di timnya dengan lebih cepat, sehingga pasti pelatih akan memilih pemain yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan imajinasinya sebagai dari sisi taktik. Pertandingan akan berlanjut kembali dengan sebuah kick in di mulut gawang. Kembali ada kesempatan bagi Iqbal tadi. Vinicius Gava, M. Iqbal. Dengan penuh percaya diri bagaimana Andre Harmaji dan juga Agung Rofei tadi menggalang pertahanan yang cukup efektif bagi Kinantan. Kembali masuk bagi Kinantan, Ihsan Nanda. Andre Harmaji. Kembali power play, lagi masih bisa dihadang. Pressure dari Fadlan Hussein tadi menyulitkan bagi Imron Rosadi dan juga Andre Harmaji. Java, one touch pass yang hampir saja membuka pertahanan. Kesempatan didapat oleh Iqbal. Tendangannya masih mampu disentuh tadi oleh Dava Sinaga. Ya, ada sebuah kesalahan yang dilakukan tadi oleh pemain dari Kinantan ketika dia melakukan passing yang tidak sempurna. Apakah Giovanni tadi atau Andre yang melakukan kesalahan? Bola bagi Firman.
Tendangan dengan banyaknya jumlah pemain dengan jersey merah tadi yang coba datang menghadang. Satu kesempatan bagi Firman Adriansyah, belum juga mampu untuk bisa memberikan impact yang signifikan dari sisi kiri bidang permainan BTS. Kembali pressure-nya begitu luar biasa sehingga error tercipta dari tim Kinantan. M. Iqbal kick in. Wow, coba mengumpan tadi Gava dari garis byline. Tendangan sudut. Gava intercept, tendangan langsung melihat Habibie meninggalkan garis gawang tadi tapi tidak mampu dikonversi menjadi gol balasan. Upaya sepakan datar sangat baik tapi juga masih melebar tadi. Ya, sebuah sepakan keras yang dilakukan oleh Gava sepertinya membalas apa tadi yang dilakukan oleh pemain dari Kinantan ketika melihat posisi dari Habibie sedikit maju dan kemudian mencoba untuk menempatkan bola berada di belakang dari Habibie. Tidak terlalu buruk penampilan defensif ya dari Kinantan. Kita sempat khawatir dengan daya gedor yang potensinya begitu luar biasa dari BTS. Kita khawatir akan ada gol-gol yang dengan mudah dilesakan dan skor mencolok di halftime, tapi tidak terjadi sejauh ini. Betul, butuh kerja keras ya, dan kemudian satu gol tadi juga berasal dari situasi bola mati ya, sehingga bisa dikatakan bahwa secara defense untuk open play yang dilakukan oleh Kinantan sangat baik. Oh, tendangan datar yang kembali gagal berbuah gol karena masih ada bantuan dari tiang gawang. Ini kali kedua tiang gawang menyelamatkan Kinantan. Upaya impresif dari Fadlan Hussein tadi. Dan Firman terjatuh terbentur dengan tiang gawang di sebelah kiri gawang dari Kinantan. Andre Harmaji ke sisi kanan. Terus bersabar tapi ada tekanan dua pemain menutup laju dari Imron. Hampir saja tadi Habibie. Satu peluang emas bagi Kinantan untuk bisa mencetak gol. Masih belum mampu mereka. Andre Harmaji. Wasit menghentikan laga. Anang Goni Roshid melihat ada request ya untuk review seperti review ya, terutama tadi yang berada di kotak penalti sepertinya. Mungkin apakah tim dari Kinantan tadi terutama official pelatih ya, dia mungkin melihat ada momentum pelanggaran menurut dia yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Bintang Timur. Kalau tadi kita sempat lihat sekilas momentum request untuk peninjauan itu dilakukan pasca sedikit pelan. Nah, ini yang saya katakan. Iya, kali ini ada gerakan ya, betul. Ya. Ada kontak, terutama bagaimana Habibie. Tangan Habibie tadi yang dia tangannya melebar dan kita lihat. Betul. Di luar bahwa kemudian ada coba pengambilan keuntungan dengan menjatuhkan diri, tapi ada gerakan lanjutan yang dilakukan oleh Habibie. Kalau menurut saya ini harusnya memang bisa berubah pada penalti. Kalau kita melihat bagaimana gerakan lanjutan dari Habibie, kita lihat di sini. Ini dia video replay dalam penguasaan Habibie, bola, betul. Dan di sini, nah. Ya. Tangan kanan penjaga gawang mengenai bagian paha lutut dari Kareka tadi. Betul. Dan saya berpikir bahwa mungkin ini cenderung untuk bisa dikatakan sebagai sebuah foul ya, Bang. Karena ada gerakan lanjutan yang dilakukan oleh Habibie menahan laju dari Kareka tadi. Dan ini bisa menjadi momentum yang tentunya hampir ajaib akan didapat oleh Kinantan ya. Jelang halftime ada kesempatan untuk bisa memangkas keunggulan. Datang untuk menang di Tegal, nggak boleh gagal. Tapi ada potensi ini dengan kontak. Kalau di review tadi terlihat oleh official pemimpin laga Anang Goni yang akan mengambil keputusan. Kalau on fieldnya tadi sepertinya mereka tidak melihat adanya kontak tersebut ya. Tapi kemudian ada challenge untuk melihat ke monitor di sisi lapangan. Dan kalau mendapatkan
pelanggaran, ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi Kinantan. Kita masih menunggu cukup lama, padahal tadi jelas terlihat kontaknya. Iya, betul. Inilah dibutuhkan sebuah keputusan. Kita dari ini berdiskusi dengan apakah memang proses. Tapi memang kalau kita melihat bagaimana sebuah challenge itu memang bisa diminta oleh official ya. Sekali dalam satu babak untuk kemudian melakukan challenge. Apakah challenge itu agak sedikit terlambat? Kita ingat ketika challenge yang dilakukan di pertandingan sepak bola, bahkan ketika bola sudah jalan pun, ketika wasit atau asisten wasit referee mengatakan bahwa perlu ada challenge, maka bola dihentikan. Kita ingat ada transisi itu, dan saya pikir ini yang memang perlu menjadi sebuah kesepakatan dan mungkin penyempurnaan bagaimana kemudian challenge itu kapan diambil dan kemudian berapa lama. Tapi menurut saya challenge kapanpun ketika official melakukan peninjauan perlu peninjauan, karena kan bola lajunya lebih cepat ya. Itu dia tadi. Giovanni Carreca mendapatkan umpan, kemudian ada kontak signifikan yang mengganggu laju. Betul. Dari Giovanni, tapi memang juga bola sudah bergerak melebar, bukan menuju ke arah gawang. Ini juga akan menjadi penilaian, tapi tentunya kalau bicara kontak terjadi di sana, di tangan kanan dari penjaga Habibie, bukan pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran. Ya, ini sebuah keputusan yang memang harus diambil ya. Tentu wasit lebih punya pertimbangan apakah memang bola sudah dalam posisi sudah tidak bisa dijangkau, tapi bahwa tadi ada kontak itu adalah menurut saya juga menjadi salah satu pertimbangan karena di situ advantage-nya ya. Dan wasit memutuskan bahwa itu bukan sebagai sebuah pelanggaran. Ada ekspresi kecewa ya yang diperlihatkan oleh para pemain dari Kinantan. Mereka sudah berjuang, mereka berupaya, ada gangguan terhadap intensi dari Giovanni Carreca untuk menendang tadi, tapi mungkin yang menjadi pemikiran juga adalah bola yang bergerak melebar dan sudah mungkin sulit digapai dengan adanya jumlah defender juga dari para pemain BTS. Drama di penghujung dengan tentunya review tadi dari official pemimpin laga yang tidak memberikan hukuman tambahan bagi Bintang Timur Surabaya. Halftime score, keunggulan 2 gol tanpa balas mampu diraih atas Kinantan FC. Sesaat lagi kami akan kembali.
Dengan keunggulan 2 gol belum cukup nyaman bagi Gava dan kawan-kawan. Satu kesempatan tadi, kerjasama yang tidak sempurna antara Gava dengan Israr Megantara. Ya, Gava mungkin menjadi pemain yang pasti akan mendapatkan sorotan ya, karena dia berada dalam tim yang kemudian punya kualitas dan diharapkan juga bisa memberikan sesuatu yang baru dan memberikan warna baru di dalam tim ini, atau opsi yang berbeda lah dibandingkan dengan musim lalu. Karena kalau sebuah tim tidak ada perubahan, tidak ada kejutan, maka lawan punya potensi untuk sudah mengetahui dan tahu apa yang dilakukan. Nah, penambahan pemain baru maka akan memberikan opsi yang berbeda atau kemudian suasana yang baru. Ya. Everton Cardoso sudah tidak lagi menjadi bagian dari BTS. Gava kali ini memegang peran pemain asing yang juga sudah tampil apik di musim lalu. Kembali kredit harus kita berikan kepada Coach Muhammad Ryoga dan Kinantan. Sejauh ini bisa tampil kompetitif meladeni penampilan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya. Sedangkan bagi Coach Diego, wow, satu upaya tendangan Giovanni Careka dari jarak jauh tadi. Ya, Careka adalah pemain yang paling menonjol ya, yang berada di area permainan. Karena sebelumnya kalau kita bicara secara keseluruhan mungkin Gava juga harus kita berikan apresiasi. Tapi Careka dengan apa yang diperlihatkan, apa yang dilakukan, dia sepertinya menjadi salah satu menjadi pemain yang paling menonjol di pertandingan sore hari ini, terutama di kubu untuk Kinantan FC. Coba lebih agresif memulai babak kedua dengan menghujani gawang Habibi dengan sepakan-sepakan berbahaya dari Giovanni Careka. Kesempatan didapat dan ayam Kinantan FC yang siapa menyangka bisa menciptakan gol memangkas keunggulan. Kesalahan dari Habibi dan juga Firman tadi dimanfaatkan oleh Ade Hendrawan untuk menekan dan akhirnya gol bunuh diri tercipta. Iya, terlihat bagaimana antara penjaga gawang kemudian Andre melakukan saling menyalahkan ya. Kalau kita lihat tadi Habibi juga tidak mau disalahkan, tapi satu sisi ada juga reaksi yang juga sama-sama untuk menolak untuk disalahkan juga. Ini dia, satu kesempatan lagi didapat oleh Kinantan. Sudah mampu memangkas, akankah hal yang hampir mustahil bisa terjadi dengan menciptakan gol penyama kedudukan? Kinantan FC datang penuh dengan semangat dan game plan yang lebih jelas saya pikir ketimbang dari Bintang Timur Surabaya yang masih coba saling meraba. Ketika ada pelatih anyar datang, Diego Rios juga belum bisa memberikan gaya permainan yang menjadi ciri khas dari BTS. Tapi Firman membayar kesalahan dengan satu aksi jenius, tendangan luar biasa diperlihatkan Firman dengan kerjasamanya bersama Gava. Akhirnya bisa kembali membuat BTS bernafas lega dengan lagi menciptakan keunggulan 2 gol. 3-1. Ya, Firman memang terlihat betul bagaimana dia sangat termotivasi setelah melakukan gol bunuh diri tadi. Dia melakukan build up, kemudian dia menyelesaikan peluang itu. Tapi Gava juga dengan sangat cukup cerdik menahan bola terlebih dahulu baru kemudian memantulkan dan memberikan kepada Irfan. Dan ini mungkin juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Kalau mereka bisa switch on terus dan meningkatkan intensitas serangan, maka BTS bisa dengan mudahnya sebenarnya menciptakan gol demi gol. Marvel Rumi, tapi konsistensi dari approach ini belum bisa dengan baik disajikan oleh tim asuhan Diego Rios. Betul, karena kalau kita lihat di awal tadi babak pertama juga kita sempat berpikir ketika satu gol tercipta maka akan mudah untuk terlahir gol-gol berikutnya. Tapi ternyata tidak semudah itu perjalanan dari Bintang Timur Surabaya untuk bisa menambah pundi-pundi gol. Sebelum Samuel Eko akhirnya bisa mendapatkan peluang dan menambah keunggulan menjadi 2-0 di babak pertama tadi. Firman Adriansyah kembali kepada Marcus Vinicius Gava tadi. Iqbal harus lebih cepat dalam build up, lebih baik dalam finishing. Inilah dia aksi-aksi para bintang dari BTS ya, terus berupaya ke belakang ya. Iya. Sebelum melewati tengah atau sebelum mengenai pemain lawan.
agak lupa sepertinya. Iya, ini perbincangan Rio Pangestu, Habibie yang sepertinya meng-acknowledge ada kesalahan tadi. Ya, Muhammad Dan- Iqbal atau Habibie yang sebenarnya Iya. lupa bahwa bola harusnya tidak artinya bahwa, jangan ke belakang karena Iya. situasinya belum melewati tengah atau kemudian belum mengenai lawan. Kesempatan kembali bagi Andre Harmaji dan juga pasukan Kinantan. Apakah kembali akan tercipta gol pemangkas keunggulan setelah belum lama tadi Kinantan memperkecil defisit, tertinggalnya gol, tapi kemudian ada gol lagi yang bisa dilesakkan oleh pemain BTS Firman Adriansyah membuat keunggulan 3-1. Ini kesempatan bagi Kareka dan juga Andre, peluang bagi Kareka, dihadang tadi oleh Habibie. Pelatih Muhammad Triyoga ini bak roller coaster, timnya belum lama bisa memperkecil skor 2-1, tapi kemudian reaksi sang juara bertahan luar biasa menciptakan gol lagi. Pressure kali ini lebih intens. Ardiansyah, Runtu Boy dan kawan-kawan tentunya ingin cepat lagi menambah gol. Kick in dari Rio Pangestu. Java, M. Iqbal. Dorongan dari Giovanni Kareka menjatuhkan Iqbal. Ya, jelas memang mengambil bola dari belakang tadi atau mengambil kaki tepatnya karena bola sudah digeser terlebih dahulu tadi oleh Iqbal. Free kick Rio Pangestu berkonsentrasi. Ada Salki Saud di sisi kiri dengan sepatu berwarna magenta. Saya sempat mau bilang pink tadi. Ini bukan pink lagi sekarang. Sudah menjadi magenta. Magenta. Kembali menuju laga kali ini. Rio Pangestu dari flank sebelah kiri. Gagal, satu upaya tekanan tadi. Tapi aksi transisi dari Kinantan FC pun tidak signifikan mengganggu bagi tim BTS. Rio Pangestu. Ardiansyah Runtu Boy. Sauki Saud. Satu upaya tendangan datar Sauki Saud. Pemain yang masih penasaran, ini Sauki Saud sangat ambisius untuk bisa terlibat menciptakan gol lagi bagi timnya. Samuel Eko. Keras ya keputusan yang diambil oleh Samuel Eko ya ketika dia melakukan tembakan tadi tapi masih berhasil diblok. Bagi pemain-pemain dari Kinantan, tentunya Rio Pangestu, Samuel Eko juga kerap kali mereka saksikan di tayangan. Betul. Ketika menyaksikan BTS kali ini mereka berhadapan di lapangan menjadi tentunya pengalaman tersendiri. Bisa jadi setelah ini mungkin mereka juga akan meminta tanda tangan. Ya. Wow, dua kesempatan. Rio Pangestu dan Samuel Eko. Kemudian Sauki Saud. Dengan kerasnya masih bisa dihentikan oleh Giovanni Kareka tadi. Terlihat lebih agresif ya, terlihat lebih ngotot, kemudian pressing juga pressing dengan garis tinggi para pemain dari Bintang Timur Surabaya dibandingkan dengan babak pertama tadi. Kick in Rio Pangestu. Runtu Boy. Tendangan kaki kiri dari Ardiansyah Runtu Boy. Ada sentuhan dari pemain Kinantan. Dan ini akan menjadi mungkin proyeksi dan juga bagaimana nanti BTS di laga-laga menghadapi tim yang mungkin lebih inferior. Betul. Akan seperti ini approach-nya dari tim lawan. Ya, dan menurut saya pasti mereka harus selalu melakukan antisipasi itu ya. Tapi ini karena juga faktor pelatih baru sehingga mereka tidak mungkin dia juga tidak terlalu tahu bahwa kemungkinan yang akan dilakukan oleh lawan ketika menghadapi tim seperti BTS. Jadi itu mungkin juga bagian dari antisipasi yang dibutuhkan untuk bagian dari adaptasi seorang pelatih baru terhadap kultur dari futsal di Indonesia. Iya. Sauki Saud terganggu tadi lajunya. Pelanggaran dari Ihsan Nanda Ramadan.
Bintang Timur Surabaya dalam kesempatan luar biasa di musim kali ini ada potensi untuk bisa tripit, mengulang, meraih prestasi tertinggi menjadi kampion. Tentunya ini juga kesempatan yang harus bisa mereka cermati di musim kali ini. Tendangan bebas, Ardiansyah untuk boy! Dava Sinaga kembali setimpal dengan tantangan yang diberikan oleh para bintang dari BTS. Ya, kita lihat sebuah tembakan yang memang sangat ideal posisinya untuk seorang runtuh boy ya. Kaki kiri kemudian sangat keras sekali mengarah ke gawang, tetapi Dava menjadi pahlawan dengan reaksi yang dilakukan menepis bola ke atas mistar gawang tadi. Jatuh bangun Dava Sinaga, intercept dari runtuh boy. Back pass kepada Habibi, menggiring bola menuju bidang permainan dari Kinantan. Kesempatan lagi Rio Pangestu mengincar tiang dekat. Kembali Dava Sinaga dengan posturnya mampu menghadang aksi dari Rio Pangestu. Jangan tadi dari Samuel Eko. Sauki Saud mencuri bola dari kontrol Ade Hendrawan. Kembali Ade Hendrawan, umpan yang cukup riskan tadi. Andre Harmaji, pelanggaran. Atau sudah melewati garis sisi tadi bola. Kembali kesempatan bagi Bintang Timur Surabaya. Kick in, cukup terbebas Sauki Saud untuk beberapa waktu tadi. Ardiansyah runtuh boy. Rio Pangestu. Flank sebelah kiri. Berikan lagi ke area sentral. Runtuh boy. Rio Pangestu. Samuel Eko terlepas. Deflected tadi. Tendangan dari Samuel Eko. Belum berhenti percobaan yang dilakukan oleh Samuel Eko, Pak. Dia tadi juga pergerakannya menurut saya juga sangat baik ketika dia berhasil melewati satu pemain dari Kinantan ya sebelum akhirnya melakukan tembakan ke arah gawang. Fadrul Dava Sinaga kalau bukan karena peran dirinya maka akan ada tambahan 3-4 gol yang sudah bersarang ke gawang dari Kinantan FC. Ardiansyah runtuh boy, Samuel Eko yang dituju masih mampu dihentikan tadi. Satu kesempatan bagi Samuel Eko untuk kembali mengancam di area pertahanan dari Kinantan FC. Kick in runtuh boy. Rio Pangestu. Kembali Ardiansyah runtuh boy. Reverse pass cantik Samuel Eko. Sauki Saud. Masih bisa dihentikan lagi-lagi oleh Dava Sinaga. Ade Hendrawan berjibaku menghadapi hadangan dari Sauki Saud. Rio Pangestu. Samuel Eko, Sauki Saud. Wow, kerjasama yang hampir bisa membongkar pertahanan dari Kinantan. Tendangan jarak jauh. Bisa diblok lagi upaya Rio Pangestu oleh siapa lagi kalau bukan penjaga gawang hebat Fadrul Dava Sinaga. Habibi, runtuh boy. Ada Rio Pangestu datang mendekat. Umpan yang tidak pas tadi berbuah serangan balik gagal dimanfaatkan oleh Iksan Nanda. Ya, ini adalah momen di mana kemudian pemain yang punya pengalaman pasti akan berbeda ketika menghadapi situasinya. Dan menurut saya Iksan agak memaksakan diri, sudah one on one. Tapi dia dalam situasi jarak dekat seperti dia memutuskan untuk melakukan tembakan padahal tadi habis sudah dalam posisi dia menjatuhkan diri. Jadi saya pikir ini kalau kemudian situasi adalah pemain yang punya pengalaman mungkin akan lain pergerakan yang dilakukan ya. Sementara Iksan menurut saya menjadi sebuah catatan bagaimana kemudian pengambilan keputusan ketika sudah one on one dengan penjaga gawang. Ini menjadi kesempatan emas yang terbuang percuma dan harus banyak menjadi pembelajaran karena Kinantan FC akan menghadapi tim-tim yang levelnya mungkin di atas mereka dan kalau ada satu peluang harus dengan cerdik dalam posisi one on one tadi. Betul. Iksan Nanda memilih menembak langsung ketimbang mungkin menekuk sekali lagi untuk melewati penjaga gawang. Karena ruangnya masih terbuka karena tidak ada gangguan sama sekali sebenarnya Bung. Karena kalau Firmansyah tadi posisi dia berada di posisi sebelah kanan ya. Oh, salah umpan lagi berujung kesempatan transisi.
Dan sebuah pelanggaran tadi. Rian Dwi Renaldi tampak belum bisa menikmati aksinya di laga pembuka musim kali ini bagi Bintang Timur Surabaya dengan beberapa passing yang tidak terarah dengan mulus menuju target rekannya yang bergerak menopang. Kesempatan bagi Kinantan dengan jarak jauh tadi dari Kareka. Giovanni Kareka terus menjadi instigator utama serangan-serangan yang coba ditawarkan oleh Kinantan. Sudah 3 kesempatan dirinya di babak kedua. Kembali peluang lagi Giovanni Kareka, keras tadi tendangan. Cukup leluasa Gava, Firman Adriansyah gagal untuk bisa menciptakan brace-nya karena ada hadangan off the line tadi. Gava dengan fit bola yang baik, tapi Kareka menjadi pahlawan. Tidak hanya piawai dari segi ofensif, tapi juga di lini pertahanan dia sangat vital. Luar biasa sekali bagaimana kemudian Kareka sudah turun terlebih dahulu. Tiba-tiba dia sudah berada di dekat gawang dan melakukan sliding block atas tembakan yang dilakukan oleh Firman tadi. Membuat posisi, situasi, skor belum terlalu berubah karena kemudian penyelamatan yang gemilang menurut saya yang dilakukan oleh Kareka. Sangat heroik aksi dari Giovanni Kareka. Ini 2 nama Latin untuk pemain Indonesia ya. Iya betul. Giovanni dan juga Kareka, ya. pemain hebat Brazil, Napoli. Satu kesempatan. Gagal kembali. Tendangan dari Rian Dwi Renaldi tadi. Dava Sinaga berikan kepada Ade Hendrawan. Kembali Ade Hendrawan. Dikawal rapat tadi oleh Rian Dwi Renaldi. Firman Adriansyah sambil terjatuh sulit mengendalikan bola. Satu hadangan yang sangat keras. M. Iqbal merasakan kontak tadi ketika ini dia sangat berbahaya. Ade Hendrawan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Andre Hendrawan ya, karena dia mengangkat kaki dengan sangat tinggi. Menurut saya dia agak memasakkan diri. Jelas ini menurut saya adalah faktor di mana kemudian apakah dia berusaha menahan pijakan atau memang dia sengaja mengarahkan kakinya ke kaki dari Iqbal tadi. Tapi apa yang dilakukan sangat beresiko. Hanya memang situasi adalah siapa yang kena terlebih dahulu. Iya. Karena posisi dari Iqbal juga, dia juga dalam situasi untuk melakukan mengambil bola dan jelas itu akan beresiko benturan yang sangat keras. Ade memang meminta maaf tadi, betul, tapi challenge-nya itu sangat-sangat mengejutkan. Ada kata-kata tadi dengan agresi dan kaki yang sangat tinggi, bahkan di atas dari bagian lutut dari M. Iqbal. Akankah ada hukuman tambahan dari official pemimpin laga atau akan berlanjut lagi persaingan? Beruntung tidak ada cedera yang serius tadi ya dialami oleh Iqbal. Ya, karena Iqbal tadi juga sebenarnya sudah memberikan kode dia baik-baik saja ya. Dan Iqbal juga kita juga lihat bagaimana tadi Ade juga dalam situasi dia sepertinya begitu dia turun ekspresinya langsung terlihat agak khawatir ya, cemas ya, karena dia mungkin dia sadar bahwa bagaimana benturan itu terjadi dengan sangat keras dan situasinya adalah posisi dari kaki Ade itu menahan dan dia menggunakan telapak kaki yang jelas lebih kuat dibandingkan dengan tulang kering. Yang pasti keputusan dari wasit tadi terbantu oleh reaksi Iqbal yang tidak membuat itu menjadi masalah yang lebih panjang, karena inilah dia aksi dari M. Iqbal yang memang pemain yang sangat fair walaupun mendapatkan challenge tadi. Dan ini ada sedikit balasan mungkin dari Gava kepada pemain yang baru saja melanggarkannya. Ya. Ini masih dalam situasi pelanggaran yang sangat normal ya. Mencoba untuk menahan laju bola dari Ade tadi Gava. Agung Rufai, kembali aksi dari Agung Rufai mendapatkan challenge dari M. Iqbal. Umpan kick in dari Agung Rufai terbaca oleh Habibi.
Vinicius Gava, Firman Adriansyah. Balik kesempatan bagi Bintang Timur Surabaya. Gava. Firman sudah menciptakan 1 gol. Bali melebar, bola kali ini dimanfaatkan oleh Iqbal dengan tembakan yang cukup menyengat bagi penjaga gawang Dava. Kembali peluang bagi Firman Adriansyah dari jarak jauh. Recycle tekanan bagi BTS. Jaga gawang Habibie. Gava berikan melebar. M. Iqbal di mulut gawang, gagal tadi. Kesempatan bagi Rian Dwi. Iya, 3 save dalam waktu di bawah 3 menit ya. Apa yang dilakukan oleh Dava ya sangat luar biasa. Tembakan-tembakan dari jarak jauh, jarak dekat, kemudian blocking yang dilakukan juga bisa dikatakan sangat baik. Sejauh ini penampilan dari Dava. Apalagi ada perkembangan penampilan para pemain BTS ya. Sekarang mereka lebih direct, juga dengan variasi-variasi yang lebih hidup lagi dari para pemain BTS untuk menekan. Tapi Dava Sinaga kembali unjuk kebolehan. Ada perubahan signifikan ya Bung, di babak penampilan di babak kedua yang diperlihatkan oleh Bintang Timur Surabaya. Mereka lebih banyak bergerak, mereka juga lebih cepat dalam mengalirkan bola dan mereka juga lebih leluasa ketika bergerak untuk membuka ruang. Wow, baik sekali Firman tadi. Gagal Gava untuk bisa melewati hadangan yang diberikan oleh Andre Harmaji tadi. Tendangan sudut Rio Pangestu. Gagal lewati first defender Giovanni Careka. Kembali Rio Pangestu kick in. M. Iqbal. Rio Pangestu. Firman. Menggiring bola, coba lewati hadangan, gagal untuk berikan kesempatan bagi Gava tadi untuk bergerak menyambut bola. Aditya Muhammad Rashid dan juga Fadlan Hussein sudah tampil kembali bagi Bintang Timur Surabaya. Singgih Romana Jati. Mampu dihadang. Andre Harmaji terus bekerja keras menggalang kekompakan di zona pertahanan dari Kinantan. Rio Pangestu, sebuah upaya yang masih melebar. Fadlan Hussein. Giovanni Careka dihadang oleh Singgih Romana Jati. Wow, challenge berbahaya tadi. Betul, jelas sebuah pelanggaran ya karena bola sudah terlepas tadi. Agresif sekali dari yang dilakukan oleh Careka. Tendangan bebas cepat diambil oleh Singgih Romana Jati kepada Rio Pangestu. Kembali dari sisi kanan kali ini kerjasama antara Aditya Muhammad Rashid tadi. Kembali Singgih Romana Jati beraksi di sisi kiri. Tendangan berbahaya dari Fadlan Hussein. Masih ada save lagi dari Fadlul Dava Sinaga. Ya, padahal posisi Dava tadi tertutup oleh 2 pemain ya, salah satu Careka, karena kemudian dengan sangat baik refleks yang dilakukan. Tendangan kembali beruntung tadi dari Fadlan Hussein. 2 kesempatan gagal dimanfaatkan dirinya untuk lagi menambah keunggulan. Time out terjadi di lapangan. Harus diakui bahwa sekarang tekanan yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya menurut saya lebih meninggi, kemudian lebih berbahaya dan banyak sekali tembakan-tembakan on target yang dilakukan. Statistiknya memperlihatkan dibandingkan dengan apa yang terjadi di babak pertama, Bintang Timur Surabaya jauh lebih superior. Mereka bukan hanya dari sisi penguasaan bola mereka dominan, kemudian tapi bagaimana mereka mengubah ritme permainan dan melakukan lebih banyak tembakan. Tapi Dava memang harus diberikan apresiasi dengan penyelamatan yang diberikan. Approach-nya lebih jelas dari Coach Diego dan juga BTS.
strukturnya ya dari build up lebih sekarang skemanya sangat baik dan terukur sehingga pergerakan tanpa bola supporting cast-nya pun juga jelas bagi siapapun pemegang bola ada opsi 2-3 pergerakan untuk bisa memberikan passing yang lebih hidup dan flank juga lebih apik tampil terutama dengan upaya dari Firman yang luar biasa. Iya, ini yang menjadi salah satu pembeda. Kalau di babak pertama sebenarnya masih ada kesan bahwa pergerakan menjadi lebih kaku, kemudian perpindahan juga tidak secair biasanya. Alur bola juga terlihat sangat lambat karena lebih banyak mengandalkan dari sisi flank. Tapi sekarang banyak pemain yang kemudian berotasi posisi, berotasi tempat dan itu yang memudahkan untuk banyak opsi passing yang dimiliki oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Andre Harmaji, umpan panjang sama sekali tidak efektif. Marcus Vinicius Gava, gagal tadi Aditya Muhammad Rashid. Andre Harmaji dihentikan oleh Gava. Umpan pendek dari Ihsan Nanda ke sisi kiri. Rufai. Ihsan Nanda, pelanggaran. Oh ya, ada siku ya yang masuk ya sebenarnya. Memang ini sebuah pelanggaran. Kita lihat dari sisi ini. Ya, ini kemudian sebuah pelanggaran. Tendangan bebas didapat. Agung Rufai berikan kepada Andre Harmaji ke sisi kanan kali ini Ihsan Nanda. Power play lagi coba dikembangkan, mampu dihadang di area berbahaya tadi Singgih Romana Jati. Andre Harmaji, Ihsan Nanda, Imron Rosadi. Dihadang oleh Gava tadi. Upaya dari Kareka untuk bisa memberikan tekanan. Umpannya sangat baik, tapi sayang. Tendangan dari Imron Rosadi. Terus meninggi tadi, meninggalkan target dari gawang Habibi. Dari flank sebelah kanan, delay yang baik dari Samuel Eko. Ada peluang bagi Samuel Eko menembak. Masih bisa diblok tadi. Gava kepada Habibi. Tergesa-gesa Habibi melepaskan bola kepada Singgih Romana Jati yang tidak dalam posisi siap menerima tadi. Andre Harmaji masih dalam skema power play, pressure dari Samuel Eko. Menarik sebenarnya ketika beberapa kali Kinantan terutama pelatih Triyoga mengambil keputusan untuk melakukan power play ya, dalam kondisi sebenarnya memang ini jelas beresiko. Skornya tadi sempat bahkan ketika 2-0 pun melakukan power play. Ya. Yang artinya bahwa memang sangat membutuhkan gol, kemudian sangat juga keinginan untuk bisa mendapatkan poin di pertandingan pembuka ini. Tapi itu juga bisa menjadi indikasi bahwa pelatih melihat apa yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya tidak semengancam kalau kemudian mereka bermain dengan normal. Terus coba untuk menggalakkan power play, Andre Harmaji dihadang oleh Samuel Eko. Agung Rufai digantikan oleh Ade Hendrawan. Kembali Andre Harmaji tidak dengan upaya yang jelas tadi, hanya melepas bola jauh menuju lini permainan dari Bintang Timur Surabaya. Rio Pangestu, Aditya Muhammad Rashid, Sauki Saud. Ini dia pemain yang punya kemampuan menciptakan gol demi gol yang sangat apik, tapi sejauh ini masih belum bisa mencatatkan namanya dalam skor sheet laga di persaingan match pembuka petualangan dari BTS di musim kali ini.
Lepas Rio Pangestu ataupun Samuel Eko. Penasaran, Bu? Iya, Samuel Eko. Samuel Eko. Penasaran karena beberapa kali dia melakukan tembakan termasuk tadi dalam situasi dia merasa dia ideal untuk menembak bola ya. Meskipun kita lihat di posisi flank kanan kemudian flank kiri sudah ada dua pemain yang juga dalam kondisi sebenarnya lebih baik untuk bisa menerima bola tadi. Kali ini Rio Pangestu. Runtu Boy menyisir di sisi kanan. Cukup terbebas. Lagi-lagi sambil melakukan spin move tadi. Samuel Eko belum bisa menambah koleksi golnya. Tendangan penjuru bagi bintang timur Surabaya. Rio Pangestu sudah memberikan kode nampaknya siapa yang akan disajikan umpan oleh dirinya. Konsentrasi juga dari Andre Harmaji. Rio Pangestu menuju tiang kedua, tendangan luar biasa dan akhirnya rasa penasaran dari Samuel Eko tuntas sudah dengan gol kedua yang dia ciptakan di laga ini. Brace-nya menambah lagi keunggulan bagi bintang timur Surabaya. Finishingnya sangat sensasional. Iya, finishing sensasional, kemudian assist juga sensasional. Tapi di luar itu menurut saya adalah bagaimana fokus dari para pemain Kinantan. Mereka lebih fokus pada situasi bolanya. Tapi kemudian tidak melihat bagaimana posisi dari seorang Samuel Eko. Sehingga dengan begitu leluasa, tanpa pengawalan, tanpa ada yang menutup ruangnya, dia dengan sangat enak tadi melesakan bola dengan kaki kiri. Satu yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan latihan tentunya. Betul. Rio Pangestu melihat adanya kebebasan bagi Samuel Eko di sisi terluar tadi. Dan mendapatkan aplaus dari Diego Rios karena mungkin dialah otak dari skenario tadi. 4-1 akhirnya lebih benar-benar nyaman di babak kedua ini penampilan dari BTS. Terlebih mereka sempat mendapatkan ancaman dengan terpangkasnya keunggulan di skor 2-1. Iya, satu gol yang justru seperti menjadi pembangun ya untuk bintang timur Surabaya. Karena setelah itu lahirlah 2 gol susulan dan kemudian penampilan yang jauh lebih agresif. Memang kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di babak pertama, golnya mungkin belum terlalu signifikan. Tapi bagaimana perubahan main yang diperlihatkan bersama menjadi poin yang jauh lebih penting dibandingkan dengan sekedar gol yang terjadi di babak kedua. Jatuh bangun lagi sulit bagi Imron Rosyadi tadi. Bola masih menjadi milik dari Kinantan di bawah 5 menit tersisa. Terus berjuang mereka untuk bisa bersaing menghadapi Salki Saud dan kawan-kawan. Salki Saud dari sudut sempit masih mencari peluang untuk melepaskan tendangan ke arah gawang. Ada hadangan tadi. Dava lagi-lagi masih mampu menyentuh tadi. Fadrul Dava Sinaga. Agung Rufai kembali tampil. Giovanni Careka. Ada kesalahan tadi. Peluang lagi bagi BTS. Salki Saud cukup cepat coba alirkan bola. Masih bisa diintercept tadi oleh Ade Hendrawan. Rio Pangestu. Ardiansyah, Runtu Boy, Samuel Eko, Salki Saud. Ini match awal musim, sepertinya Salki Saud juga masih belum betul-betul panas. Betul, karena beberapa kali tembakan yang dilakukan belum akurat ya Bung. Banyak sekali ruang yang dimiliki, tapi sejauh ini baru 2 gol yang berhasil dilesakan. Salki Saud biasanya begitu efisien memanfaatkan peluang. Rio Pangestu, salah umpan. Untung masih ada recovery yang sangat baik dan terjatuh tadi. Mendapatkan gangguan. Samuel Eko belum mampu bangkit.
agak sedikit. Tadi dia mencoba untuk mendelay ya sampai bola keluar, tapi ternyata terus mendapatkan pressing sehingga dia mendorong bola keluar akhirnya sehingga menghasilkan kick in untuk Kinantan. Didorong oleh Iksan, masih mendapatkan atensi dari Visio BTS. Sedikit keletihan juga bagi Samuel Eko. Ini laga pertama, tentunya juga level dari fitness para pemain masih berbeda-beda dan belum dalam satu keseragaman di mana mereka sudah optimal untuk bisa tampil. Karena peaknya memang mungkin bisa dikatakan baru berada di kisaran 80 atau kemudian 90% lah untuk bisa dikatakan mereka dalam peak performance. Karena memang tahapan-tahapan yang harus dijalani, apalagi persiapan mungkin juga tidak terlalu lama ya. Oh, satu upaya dari Habibie melihat lagi-lagi kesempatan dengan power play yang dimainkan oleh Kinantan. Giovanni Kareka, Iksan Nanda tadi, Andre Harmaji, Bali Iksan, lagi Andre ke sisi kiri, peluang didapat oleh Imron Rosyadi. Masih ada laga antara Halus FC menghadapi Cosmo JNE dan ditutup oleh Giga menghadapi Kancil WHW. Dan hasil yang paling gemilang dicetak di laga pembuka hari ini. Di pagi hari tadi, Unggul FC Malang sudah mampu meraih kemenangan dengan skor meyakinkan, juga dengan debut bagi Al-Bagir di gawang mereka. Salah satu start yang cukup bagus ya di awal musim ya. Dan memang bisa dikatakan bahwa ada beberapa tim yang layak untuk dikatakan mereka akan bersaing untuk menjadi juara di musim ini tentu saja. Ada Black Steel, ada juga Bintang Timur Surabaya, dan jangan dilupakan juga bagaimana tim Pendekar yang juga melakukan perubahan yang cukup signifikan dan musim ini mentargetkan untuk setidaknya berada di 2 besar. Ya, Pendekar United, ada juga Favage, ada juga Kancil. Semakin menarik, terbuka, lebih banyak kesempatan kali ini bagi tim-tim yang coba mensejajarkan diri di papan atas bersaing dengan Bintang Timur Surabaya, dan juga kembali dengan adanya penyegaran di tim Bintang Timur Surabaya dari segi coaching staff, ini juga kesempatan yang harus bisa dengan cermat dimanfaatkan oleh para pesaingnya, termasuk juga Black Steel di sana. Iya, tinggal sejauh mana kemudian Diogo Rias kemudian dia bisa beradaptasi dengan cepat di dalam tim. Sudah kosong. Iya. Justru mengenai tiang kalau kita lihat tadi. Ini dia aksi dari Gava, coba tempatkan bola ke gawang yang sudah menganga, tapi masih ada tiang. Dan tiang gawang ini juga menjadi bagian dari supporting cast bagi Kinantan karena 3 kali tersentuh oleh para pemain Bintang Timur Surabaya. Waktu menuju akhir semakin dekat bagi BTS. Bintang Timur Surabaya memiliki 2 pertandingan di pekan pertama. Kesempatan untuk meraih 6 angka harus dengan baik juga dimanfaatkan karena tentunya sangat besar peluang untuk mendapatkan poin sempurna ya dalam 2 laga ini bagi sang juara bertahan. Sabtu ini mereka berhadapan dengan Kinantan yang merupakan runner-up di Liga Futsal Nusantara 2023. Dengan minimnya pengalaman terlihat di laga ini kesulitan sekali mengimbangi aksi dari BTS, dan pada hari Minggu akan menghadapi Kancil WHW. Ini laga yang sangat menarik yang akan tersaji. Upaya tendangan tapi masih melebar, tidak mengganggu Habibie tadi. Rafei. Hitungan detik saja tersisa di persaingan kali ini. Gava set up rekannya yang kembali gagal untuk bisa menambah gol. Sang pencetak gol pembuka bagi BTS, Aditya Muhammad Rashid.
Singgih Romana. Kemenangan di hadapan dari BTS menghadapi tim promosi. Gava dihadang oleh Dava Sinaga. Ruang penutup. Bola gagal diarahkan ke gawang. Demikianlah hasil akhir di mana kemenangan menjadi milik dari sang juara bertahan. Bintang Timur Surabaya tidak tampil dalam performa terbaik mereka, tapi masih bisa mengakali perlawanan dari Kinantan FC dengan keunggulan 4-1, dan ini menjadi laga pembuka di musim kali ini berakhir dengan poin penuh yang bisa diamankan oleh Singgih Romana Jati dan kawan-kawan menghadapi tim promosi Kinantan FC. Terima kasih banyak Marvel Rumi sudah menemani para pemirsa dan juga saya di studio dalam aksi laga yang sangat menarik antara Bintang Timur Surabaya menghadapi Kinantan FC. Kita ketemu lagi di persaingan Liga Futsal Pro selanjutnya. Salam olahraga.